doi. Bang ojek keluar, baru kalau di pelabuhan pulang ke darat minum teh, dia rumah itu bilang, baru keluar kalau suka darah minum teh lagi. Anam tadi malam sudah ini mau lagi, tak ada kebutuhan. Mai tua sebab pikir banyak, tak ada mah. Baru kalau keluar ke darat tapi sudah 200. Begitu oh iya sudah bikin teh. Karena doi tak putar dengan mudah, maka akhirnya dia cari doi juga gampang. Tapi coba sekarang tanya tong tukang ojek, tanya tong tukang bensin, dong keluar dari pagi sampai dong pulang jam 11 malam itu, dong pastor di rumah itu minta petanggung, kasih kacang, kasih. Ini 25.000 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Saya mau bilang secara terbuka bahwa kondisi di Kitoran Halmahera Barat ini terada kekuatan lain yang bisa kasih taputar doi di sini ke bawah. Don tahan di sini ke bawah. Doi yang terputar di Halmahera Barat itu hanya berharap APBD. Tapi yang menjadi pertanyaan, bikin apa doi APBD itu dia terputar di sini ke bawah. Bikin apa dia para putar di sini ke bawah? Ini ton coba urai pada dia, ton coba pada dia supaya kita orang juga tahu. Saya mau bilang begini, doi ini 1 triliun lebih. Buka gaji dan lain-lain yang lain susah kasih putar. Yang gaji ini orang coba lihat apa gaji ini banyak ini pun doi ini susah. Don juga harus lihat pegawai yang terima gaji ini dong kasih taputar belanja di sini ke bawah, dong belanja di mana. Ini juga bagian dari masalah. Yoram tenang, tenang Yoram. Yang kedua orang coba lihat. Ini doi dia bisa kasih tender bikin bangunan kiri, bangunan kanan, kiri, kanan. Yang kerja. Bukan orang-orang yang kerja. Coba menilai kontraktor lokal yang ada di TD selama 5 tahun. Dong hidup kadang mati. Yang biasanya Natal dong basumbang itu tertanggung-tanggung, tinggal dong cabut. Sekarang coba saat Natal mau ke sana di kontraktor satu mau kita sumbangan saya tinggal. Tungguin. Naik 2 dulu. Kondisi memang seperti itu. Tapi kalau dulu tanpa dia bilang main tua dia langsung cabut karena semua proposi ada isi. Sekarang mau ke sana Pak Cipin, ke sana Pak Jawa minta sumbangan. Tunggu dulu Karena memang kontraktor ini karena dasar bukan orang di sini, belanja juga taruh di sini ke bawah. Jadi kontraktor lokal juga mati, toko penjual bahan baku juga mati, pekerja juga akhirnya semua ini ikut mati. Ini dia berjalan tiap tahun. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau modelnya seperti ini yang tong rasakan selama 4 tahun berjalan, tong rasakan selama periode ini, yang jadi pertanyaan, apakah kita orang mau kesusahan dan kelaparan ini masih kita orang lanjutkan? Masihkah mau kita orang lanjutkan? Saya sangat bersyukur sekali dalam setiap kampanye saya tadi dilaporkan. Guru-guru paling banyak sekali dong telepon ke saya. Dong secara panggil lagi wakil Pak Bupati, terima kasih mau di materi kampanye luar biasa. Dalam bikin apa kok? Dong di dinas telepon Pak orang, dong PTPG semulain dong bayar. Dong PTPG, saya mau sampaikan. Dana TPG untuk hak guru itu selama 20 bulan itu tidak dibayarkan.
Saya dalam kampanye, saya coba kasih bataria. Hak guru itu saya coba kasih bataria. Tadi dong semulain data, jai lolos sebagian supaya tadi semulain data sahu. Mudah-mudahan dong bayar semua. Saya tidak berharap guru tusuk ke saya, tapi saya sangat bersyukur ketika apa yang saya teriakan itu dia bisa masuk pada orang. Desember besok saya 250 per orang kali 20 bulan kali guru dengan ribu di sini ke bawah. Barang ini kalau saya taruh kasih bataria, kondon tara bayar, kondon pakai doi itu di serangan fajar, saya mati. Tapi karena saya tahu barang itu dia ada, saya kasih cepat bataria ini barang. Dong juga takut secara psikologis, barang ini kalau tara bayar, kong guru-guru tara tusuk patora tusuk pa dia tong mat. Saya bilang mau bayar ke terhadap guru itu orang yang cerdas untuk menentukan pilihan. Tong bersyukur. Saya akan teriakan pada hal-hal yang lain-lain. Saya akan kuras sampai pada pada bulan Desember nanti tutup buku kas pemerintah daerah itu betul-betul dia nihil. Orang pihak itu orang pihak. Orang pibarang itu orang pibarang sudah. Menjadi bupati itu mau pancuri kah terpancuri kah baru makan gaji saya tuh sukaya. Saya rasa saya wakil bupati kok. Tung tara perlu talangi yang haram itu sukaya. Kalau paksa talangi yang haram itu akhirnya apa? Gula menjaga naik. Barang ini kalau makan barang baik itu Tuhan tak mungkin kasih penyakit bagi orang. Penyakit ini karena memang kita orang makan itu barang yang terbaik. Coba mau dilihat Pak Pendeta. Dong dulu isu itu umur 73 tahun sudah tongkal, tapi karena makan barang baik 73 tahun masih bisa berlupa bot 1 meter. Kolesterol may tarada, asam urat may tarada, gula may tarada. Nah ini masih muda-muda. Pasorong sadang medong model banci begitu. Kita barang ini tok di. Saya kadang juga resah. Daerah dalam keadaan yang sakit nih model begini itu butuh orang yang punya kekuatan secara fisik. Untuk bagaimana bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada ini. Saya pada malam hari ini saya harus sampaikan dengan terbuka. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Pendeta. Saya dan Pak Pendeta program yang paling utama dan terutama itu cuma satu. Menyelesaikan seluruh tempat ibadah yang ada di Halmahera Barat. Tung juga harus berpikir di mana. Saya juga ini orang kampung lagi. Bikin masjid ini tung sengsara sampai pergi bawa pikul barang sana barang di sini kelompok masuk hutang bacungkil kelapa bafuku kelapa macam-macam. Dia Islam dan dia Kristen sama ketika kita orang membangun kita orang di rumah ibadah. Kenapa pemerintah daerah terada mata, terada hati untuk melihat ini? Kita orang kasih baik-baik ini tempat ibadah, masjid, dan gereja semua bertung perintah semua jemaat umat. Mau pekerjaan cuma berdoa tentang pemerintah daerah, tentang kalau dapat duit di laut. Nah, itu baru toh. Sekarang tuh tidak bisa himbau seluruh umat dan jemaah untuk berdoa di orang karena terada yang kasih untuk muni. Tong kasih baik-baik semua. Muni tugas cuma berdoa, tong tugas cari. Dan pemimpin itu harus punya kemampuan mendatangkan doi. Pemimpin itu harus punya kemampuan kalau cari doi di laut, lepas pulang ke darah bangun sini ke bawah. Dani dan Sakir karena tidak punya kemampuan
tapi mau membangun akhirnya pinjam. Tong harus terbuka. Tapi tong pikir darah ke laut terpoh hitung. Tong pikir darah ke laut tuh terpoh hitung. Tapi apa yang kita orang mau pulang? Dani dan Sakir mendatangkan doi APBN itu hanya pada tahun 2016 Desember akhir 998 miliar. Hanya itu satu kali. Selebih dari itu tak ada sampai hari ini. Kadara kalau nol. Pada akhirnya tong harus berpinjam karena tuntutan dan janji harus bikin jalan itu. Tapi kalau pemimpin yang punya kemampuan hanya berpinjam, Uyung di Ternate yang almarhum pun bisa jadi bupati Halmahera Barat. Itu berarti pemimpin di negeri ini saat ini tidak jauh beda dengan Uyung, bahkan sama dengan Uyung. Saya antar dengan logika kan. Saya antar dengan logika biar kita orang semua punya kerangka untuk berpikir dan tidak menafsirkan yang lebih. Harus punya kemampuan lobby. Kemampuan lobby ini dalam konteks pemerintahan itu ada syarat dan ada mekanisme serta tahapannya. Semua ada. Tong tak bisa pakai dada bilang dia ini kita pitamang, dia ini kita pitamang. Yang mengaku model begitu semua orang bisa. Kalau cuma mengaku-mengaku saja, saya may data may bisa lagi. Mari saya mengajak orang semua untuk bisa berpikir. Saya dan Pak Pendeta punya program prioritas tadi. Itu yang Pak Singgung terpakai proposal. Karena memang itu orang harus hadir untuk menyelesaikan. Jadi saya bilang Pak Pendeta, Moni ini kan sutua, umur 73 tahun. Jangan cuma berpikir dunia, tapi Moni juga berpikir dunia yang sabalalai. Karena Moni ini kalau model matahari ini dia sumiring. Jadi lebih banyak harus cari amal. Saya kasih tambahan tugas di Pak Tua. Saya nanti kalau jadi bupati, saya kasih damping dengan salah satu konsultan di Pak Tua. Jadi kalau Pak Tua bisa hudepi ibu lihat gereja yang telah selesai, suruh konsultan itu dia hitung. Dari yang belum selesai itu totalnya berapa? Itu yang harus dikasih. Itu yang harus dikasih. Panggil panitia kemarin ya. Ini konsultan itu dia doi banyak ini. Tong kasih doi ini. Ini tong mau tanya Pak Moni punya kemampuan kerja berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan kemudian saya tunggu undangan pentabisan ya. Kalau undangan pentabisan tidak hadir, saya suruh KPK datang untuk periksa. Model begitu sederhana. Jangan hadir menawarkan program pagar kita orang akan bikin dari ujung Loripati sampai ujung Jagalulu. Kalau bikin pagar masih untung, kalau pakai Cihoa dan Citindem orang yang penjual semen don tertawa bahaya ini. Masih untung kalau pakai bulu tumpi bulu habis ini. Pemerintah itu tidak bisa harus berpikir yang atas, harus lebar. Kita orang hadir untuk keresahannya di mana, itu orang dulu hadir untuk menyetuk. Setelah ini kita orang laksanakan program yang berikut, baru kita orang mencoba untuk bagaimana bisa membangun ekonomi kerakyatan di Halmahera Barat. Kasih taputar ini doi lah dia semula yang palang-palang. Tong atur ini daerah, ini dia pitampa di mana, ini dia pitampa di mana, supaya oto itu dia bisa taputar. Doi juga bisa terputar, pasar juga harus taruh dengan baik-baik. Tong di sini lain-lain. Pasar Akelamu, bertangguh orang dari luar dia, tong sembunyi di dalam di laut.
bikin supaya orang datang. Bagaimana mau sembunyi kalau di laut? Kalau sembunyi kalau bikin jalan lagi satu di belakang di laut. Ini terhadap tuh. Terminal Jailolo sana pasar jalan. Coba mau lihat. Dia duduk di ujung jalan. Bagaimana kalau orang rusak? Orang pemalas. Manusia ini punya sifat kejenuhan, itu dia ada. Pasar pun duduk di ujung jalan di darat, terminal duduk di ujung. Terminal terunik di dunia memang kita orang di Halbar. Satu-satunya terminal yang duduk di ujung jalan itu cuma tong di Halmahera Barat. Coba mau piba ronda di mana tanpa saja mau cek. Don coba cek terminal. Adakah terminal di ujung jalan? Tidak ada. Jangankan sopir mau disuruh ke atas. Petugas kepolisian lantas mau suruh ke atas, jangan asma dong pamat apa dong, jangan menuju ujung jalan ke bawah tuh dia. Dong cara suruh putar, sopir sudah akan putar sendiri. Aturan yang model begini, apa yang bisa tumbangkan? Sudah 20 hampir 20 tahun loh Halmahera Barat di Jailolo ini. Tapi apa? Apa yang bisa kita orang andalkan? Tak ada. Tumbangkah dengan rumah sakit yang di sana? Yang ke sana cuma patah dia sakit, saya dong semulai rujuk kalau aku cari lagi speed, aku tambah lagi doi, charter lagi speed, macam. Saya sangat menyayangkan itu pada tahun 2018. Dani menghentikan jam kesda Halmahera Barat. Saya harus bilang, saya dari dalam kok. Saya dari dalam. Makanya saya di saat itu saya berpikir, aduh, saya minta doa mudah-mudahan orang susah jangan dong sakit. Bahaya. Jangan kita orang berbangga dengan kita orang punya fasilitas bangunan puskesmas kiri kanan yang kita orang bangun dengan fisik bangunan itu tidak hadir untuk mengobati orang sakit. Tapi bagaimana kita orang melawat, memelihara petugas-petugas medis dan dokter itu agar supaya dorang dengan semangat itu hadir untuk mengobati kita orang. Itu jantung, itu jangan tong foto, tapi harus kasih tambahan insentif. Pada tahun 2018 itu kalau tong baca di berita terkait dengan ada salah satu ibu yang melahirkan di Pumadada, Loloda, itu tong menangis. Tong menangis. Karena bayangkan orang melahirkan baru masyarakat harus kasih pangkayung. Kasih pangkayung karena Loloda itu kalau ke atas jadi lebih jauh daripada dongpi harus dihalu. Kasih pengayung orang yang mau melahirkan. Petugas medis terada di kampung. Ada petugas medis tapi dia pemalas di situ ke bawah karena dia gaji termampu menghidupkan dia. Orang harus kasih tambahan insentif di situ ke bawah supaya dia bertahan di situ ke bawah. Dia yang setelah bisa dia suntik KB supaya jam barana lagi. Ini yang harus kita orang hadir untuk melihat. Jangan kita orang berpikir saat ini kita orang yang ada di kota Jailolo saja, dalam wilayah perkotaan saja,
Tapi kita orang coba buka kita orang punya pikiran untuk bagaimana kita orang harus berpikir. Kita orang punya saudara-saudara yang ada di Loloda, yang ada di Tabaru, yang ada di orang di sini saja susah, apalagi orang di bawah. Mari saya mengajak kita orang untuk harus bersama. Guru-guru ini orang tempatkan di bawah dong tako itu karena memang terada tambahan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang Loloda itu dianaktirikan atau dia bukan bagian dari kita orang? Anak-anak itu apa punya hak sama dengan anak-anak di Jailolo Katarada? Kalau memang punya hak, dong dorong ke bawah itu guru-guru. Kalau dong tara mau, dong tanya, bikin apa komuni tara mau? Wih, gaji pas-pas, baru dapur 2 lagi. Ini kita tambah 1 dapur di bawah. Ke bawah, asal jangan anak kawin di bawah. Kalau kasih tambahan pasti dia pergi. Kalau sampai dia pergi, anak Loloda itu pasti pandai. Dibaca itu hanya 1 guru, Pak. Cuma kepala sekolah. Tapi kalau mai tua keluar 1 bulan baru mai tua balik. Yang berharap cuma anak-anak di dalam kampung yang besar-besar saja yang mengajar itu anak-anak situ ke bawah. Kasihan. Dong berdosa yang di sini ke bawah. Berdosa. Ini semua nanti saya coba untuk meramu pada dia yang nanti saya tuangkan dalam visi misi saya. Jadi saya visi misi itu sederhana saja. Wujudkan masyarakat Halbar yang kenyang, sehat, dan pandai. Saya terpakai bahasa tinggi-tinggi. Kenyang, sehat, dan pandai. Di belakang Ru. Jangan dulu tuh berpikir jalan lah, macam-macam jangan dulu. Jalan di atas aspal tapi selalu puru kosong. Biar pulang mai tua kore, tunggu dulu. Puru kalau kosong, lalu kore paksa semakut kosong. Coba lihat persoalan ini. Dan semua ini yang bisa berpikir ketika orang yang bisa melakukan dan bisa merubah kecuali orang yang memimpin negeri. Harus punya kekuasaan. Saya dengan beliau ingin sekali. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Bukan cuma sekedar untuk mencari jabatan dan melaksanakan tugas. Tapi itu adalah bagian dari ibadah. Karena kasih pandai orang, kasih sehat orang, kasih kenyang orang, itu harus dengan tulus kita orang hadir di situ ke bawah. Pasti ada kekuatan Tuhan infus bagi orang. Anak yang kecil begitu metusuk nomor 3 pengurang besar karena tusuk. Kode alam. Kode alam itu. Cek baik-baik jangan sampai itu Tuhan yang kasih gitu. Anak kecil itu bateria nomor 3. Saya berharap kita orang mencoba untuk bagaimana bisa berpikir segala permasalahan dulu. Jangan dulu berpikir dia baik-baik. Berpikir dia masalah dulu, baru kita orang berpikir dia baik-baik. Kalau tuh berpikir dia baik-baik, kamu kita orang akan mampu menyelesaikan, mampu mengendalikan permasalahan. Tapi ketika kita orang berpikir permasalahan kamu itu dia solusi, pasti kita orang dapat. Itu pasti. Saya dengan beliau kaji pertama itu, kaji hal dulu. Hal mana sebenarnya daerah ini? Ternyata kita orang temukan bukan satu hal, tapi banyak hal. Banyak sekali hal. Saya ini sering main motor. Kalau saya main motor kalau sampai di belakang-belakang di atas, saya lihat potensinya sangat luar biasa. Saya sampai di gunung, bahkan turun gunung sampai keluar dia ke diri di atas. Luar biasa, cicip, kelapa luar biasa. Tapi saya berpikir kalau orang ini dong bertahan kerja cengke dan pala ini, dong umur terpanjang. Pasti itu, dong umur terpanjang.
karena dompet tenaga pasti habis di sini ke bawah. Orang pertanian tak pernah survei di sini untuk bisa bagaimana membuka akses ini. Di potensi banyak ini kung orang kasih keluar orang penghasil kung mesti berpikul dari ujung gunung sampai turun di pantai gunung itu. Saya dengan trail saja naik. Kok gampang-gampang ini kok otot tak bisa naik. Tara gunung di belakang di situ. Tunggu Bapak, saya jadi bupati, itu pasti jadi jalan selesai. Karena tanpa mau dibilang, tanpa mau disaran, saya sudah tahu karena memang saya di arena main di belakang gitu. Saya bermain di belakang, saya tahu semua potensi-potensi yang ada di gunung di atas. Sampai dia turun barangka, sampai keluar, sampai akhir diri, saya tahu semua. Karena ada itu kandidat yang tahu di belakang situ ke bawah. Belum tak bisa naik motor trail mau. Cocok. Don tak tahu cuma dong naik apa saya, tapi yang biasa saya cuma biasa naik motor saja. Naik apa tahu? Mesti don jaga kasih kiri-kiri sedikit atau yang terlalu sedang. Gitu. Ini kita orang harus coba untuk melihat sama. Dan itu bukan cuma di TT. Bukan cuma di TT. Saya coba masalah-masalah saya lihat memang kasih. Kemarin saya kampanye di Saria. Saya kasih tahu di orang Saria. Orang Halbar makan ikan itu dia sumber di orang Saria. Tapi tanpa parkir bodi orang Saria saja tidak pernah dipikirkan oleh Pemda Halbar selama ini. Saya bilang mau ditunggu sudah. Zaman Pai di 2021 mau di parkiran motor itu paling gampang. Terkecuali tong buka tong video di pojok kasih ke sana lah tong takut. Saya dan Pak Pendeta kita orang berusaha sampai tong dapat angka pada saat tong di masa periode demi rakyat. Tong berusaha untuk orang dapat angka, tapi demi rakyat. Bukan tong makan duit rakyat. Saya bangga kalau saya dapat angka karena rakyat. Tapi yang penting jangan saya dapat angka karena saya makan duit rakyat. Saya bangga sekali. Saya mau hidup dalam penjara karena rakyat. Karena dalam penjara juga bukan cuma laki-laki, ada juga perempuan. Kalau di luar kamu selingkuh main tua marah, tapi kalau di dalam don tidak bisa masuk, tidak tahu ya. Jadi memang pernyataan-pernyataan ini harus Torah sampaikan sebagai satu wujud bahwa niatan kita orang itu dia jelas. Jangan takut. Kalau takut bicara-bicara, takut bilang niat belum betul itu. Niat belum bulat itu. Tapi saya malam ini saya harus katakan karena memang itu lahir dari niatan. Saya dan Pak Pendeta ingin sekali dapat angka karena rakyat. Tapi bukan karena tung dapat angka, karena tung makan duit rakyat. Harus tung sampaikan. Saya mulia mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dong berani. Dan saya akan mengajak harus kalian katakan. Harus katakan. Kalau kita orang cara katakan. Kesana-kesana itu dong bilang kampanye itu kan cuma. Tapi kalau kita orang katakan Tuhan mendengarkan malam ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terlalu berlama-lama. Kalau terlalu lama nanti pasti mulai. Saya cuma mau ingin sampaikan ada beberapa isu yang saya harus klarifikasi. Ada beberapa teman-teman yang kalau berkampanye di sini ada yang masih mengatasnamakan dan bahkan mengatakan bahwa orang masih ketua Golkar. Dong pakai baju kuning, dong bilang dong ketua Golkar. Saya cuma mau bilang begini. Kalau Moni masih ketua Golkar,
itu berarti bahwa Sakir dan Pak Pendeta tidak bisa mendaftar di KPU Betul. karena yang wajib, yang punya hak mendaftar di KPU itu orang yang punya legalitas kepengurusan, terutama ketua. Mendaftar di sana di Sakir sudah mau, tapi dong masih bilang dorang lagi. Saya berharap mau dimaafkan pada orang dan biarkan saja. Tak usah orang permasalahkan. Saya pada malam hari ini hanya meluruskan, karena saya tipe orangnya cara begitu. Saya sekedar hanya meluruskan bahwa legalitas itu tidak ada pada siapa-siapa. Kalau dia ada di siapa-siapa, maka orang itulah yang punya hak untuk harus mendaftar orang pada saat itu. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu kalau ada ASN, kepala dinas, dong datang di sini kalau dong kasih takut rayu pengoni dengan cara paksa ancam tolong rekam video, kirim ke saya datang bayar pengoni, saya bayar. Karena orang-orang ini orang perusak demokrasi, orang-orang ini. Karena demokrasi cara model begitu. Jadi kalau ada yang model begitu, mau tolong rekam, kasih ke saya, dapat dari pulsa itu pasti. Jadi berlomba lah untuk mencari rekaman itu. Tinggal tunggu aku atur kali berapa untuk ekornya itu. Yang ketiga, saya mau sampaikan mengklarifikasi isu semua itu. Karena saya dengan Pak Pendeta tidak pernah bermain isu. Tidak pernah. Orang datang secara logis. Orang datang fair saja. Orang datang rasional aja. Ada bantuan yang dong kasih, bantuan perumahan, bantuan PKH. Datang ke tahu ini mesti ini, kalau ini dong kasih pindah. Siap tuh. Itu PKH itu saya mau bilang bahwa tidak ada korelasi dengan pemerintah daerah. Itu bantuan kementerian secara langsung dan dia petugas pun sendiri. Jalur hanya koordinasi saja dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah dirayat saja. Tapi yang mengidentifikasi siapa yang punya hak untuk dapat itu dia petugas sendiri. Karena ada itu orang di sosial, orang di Pemda yang bisa kasih bola balik itu karena bisa. Kalau ada yang datang bilang kasih pindah kondon coret, lapor saya bayar penghuni, yang penting mau dilapor ke saya. Karena saya paling tersuka orang yang model begitu, rusak itu. Dan orang yang tidak punya pikiran dan tidak punya rasa. Karena orang penerima PKH itu orang yang sangat orang sayangkan. Dia punya standar. Kasihan model nenek-nenek satu kasih ke sana. Manusia nenek-nenek untung ke sana ancam lagi. Tak ada perasaan sama sekali mau ini. Orang setua itu setelah kasih sudah baru ancam lagi. Saya berharap malam ini Tuhan bisa mendengar, karena kalau memang ada orang yang seperti itu, cabut saja dan kembalikan saja itu. Keterlaluan. Kalau lihat ke sana yang masih fresh model Martin namun ini baku ancam kah? Anak barangnya nenek mau ditara pilih dia ini tong kasih pindah. Mai tua ini takut kasihan karena terada harapan lain. Oke lah dia ikut, tapi pernah kamu berpikir perasaan mai tua di saat itu? Jangan dah. Orang pakai model dan cara yang manusiawi sedikitlah. Cara dan model itu tuh dulu-dulu itu
bukan lagi dia zaman. Zaman sekarang ini zaman pahit zaman. Amin. Dan zaman pahit tidak pernah pakai model-model begitu. Kalau bisa itu tong hadir ke sana lah. Nenek kurang, ini saya tambah tapi nenek ikut ke saya. Toh, itu toh. Mau merah, kamu kuning, kamu hijau, mau biru, terada urusan. Tapi kalau mau hadir ke sana, nenek, ini masih kurang ya. Saya tambah nenek. Itu baru toh. Tapi jangan ke sana nenek karena ikut ini tong kasih pindah di sini. Nenek kalau model begitu nenek berdoa. Jangan kasih mati di orang, tapi kasih mati di barang saja cukup. Memang pandai tuh. Pandai asli. Tapi harus rasa bahwa kehidupan ini itu yang namanya penyesalan itu model bagaimana. Minta maaf saya bicara biar dia agak lepas sedikit karena memang itu dia. Jelas. Karena memang itu dia terjadi dan sangat disayangkan, tidak manusiawi menurut saya. Kalau mau dikasih saya dan Pak Pendeta ikhlas mau warna apa terserah, yang penting mau ditambah. Terserah. Saya dengan Pak Tuhan itu mesti cari kemenangan. Saya dengan Pak Tuhan itu cuma cari selisih saja. Kalau bicara menang, menang, tapi tuh cari selisih saja. Dijaga gaya sedikit rada. Karena pancaran suara ini saya tahu dia jauh. Saya tahu dia jauh. Dan terlalu banyak orang yang memantau saya. Saya harus bilang, pergerakan saya itu terpantau dan itu termonitor. Saya dengan beliau itu selalu diisukan di berbagai, di mana saja. Saya bilang, santai aja Pak Pendeta. Orang kalau memang jago itu begitu. Orang sorot. Kalau dong anggap bahwa dong terkuat, dong terkalesan orang. Tapi karena dong anggap dong kuat, harus dong isu terus. Tapi mau isu dong nikmati. Dong tidak menanggapi. Tapi dong tetap menikmati mau isu. Enak kok. Semakin mau isu aturan, orang akan semakin besar. Karena setiap saat orang bicara orang, politik itu jangan takut kalau orang secara bicara. Tapi kalau orang bicara terus tong besar. Dan setiap saat zaman pai selalu di udara untuk dibicarakan. Saya bilang kasih tinggal dia terputar terus di udara gitu. Isu yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa sampai detik ini belum ada salah satu lembaga survei resmi menyatakan bahwa si A menang, si B kalah, si C menang, si D kalah. Tidak ada. Itu belum. Yang ada itu hanyalah isu dari orang-orang. Saya mau sampaikan bahwa politik itu tidak bisa berasumsi, tapi politik itu bicara data. Saya menang di Jailolo, data saya ini, indikator saya ini, ukuran saya ini. Itu baru bilang jelas mana menang. Tapi kalau ke bawah bilang di atas so aman, ke bawah bilang di atas subungkus, yang model begitu tuh mai boleh lagi. Tapi kalau saya dengan beliau saya menang politik terlalu anak-anak kalau model begini. Dunia ini dunia canggih, mau nikah di ibu bilang Jailolo mau dibungkus, orang ibu telepon orang Jailolo. Jailolo mau di situ siapa tahu sini zaman pai. Kun dia ini bilang dia, kasih kalau dia bilang makan tuh dia itu. Sengaja menciptakan isu tapi tidak paham. Dong cara kerja model begitu. Dong lolo saya. Saya berdoa mudah-mudahan di bulan ini, di awal bulan ini ada salah satu lembaga survei yang hadir di sini ke bawah untuk mensurvei ini 4 kandidat. Itu baru jenter, itu baru jago. Lembaga itu kalau dia sudah nyatakan habis serangan fajar mai hilang itu.
Ada. 4 putra terbaik ini saya nyatakan pada malam hari ini jago di semua kecamatan. Jago di semua kecamatan. Beberapa malam lalu saya kampanye di GIG. Ibu. Di bawah saya sampaikan, silahkan mau dipilih 4 putra terbaik ini. Semua bagus kok. Tapi dari 4 ini ada yang terbaik. Lemong pi jantung saja tak pukul sampai jatuh. Lemong pi pikiran dan hati saja jatuh. Di ibu saya sampaikan, James saya bilang top. James saya bilang top. Karena dia orang Tobaru, dia ambil orang Jelolo. Ada keseimbangan. Kamu harus bilang. Ada keseimbangan, dia berpikir bahwa satu di bawah harus juga satu di atas. Suku ini banyak. Denny Palar top. Dia orang ibu, dia ambil dia wakil orang Payo. Ada keseimbangan, ada perbedaan suku yang harus dilengkapi di situ ke bawah. Tong hidup ini banyak suku. Mari kok. Maaf Pak Tua baru pulang dari Loloda, jadi agak terlambat. Karena memang Pak Tua petugas kasih bersih Loloda, Sahu, dan Ibu. Don cerita dong pejago di atas dan di bawah. Coba mau dilihat. Sakir toh. Karena dia orang Sahu, dia ambil orang Tubaru biar ada keseimbangan antara di bawah dan di atas. Orang ini banyak suku, tidak bisa satu suku jadi sama-sama di situ ke bawah, tidak bisa, terlalu egois. Bukan kasih kawin, jangan. Mau dihargai dengan hitung sedikit orang Tubaru, orang Wayoli, orang Loloda kan. Sahut. Ini ukuran, bolong apa-apa saja sudah hitung model begitu. Kalau ada apa-apa lagi, dong ini bikin apa? Ini awal harus dong hitung. Ada apa sebenarnya? Saya berasumsi karena dasar awal saya menjadi wakil bupati. Terlalu muda saya orang Sahu diinjak. Makanya yang berikut diambil lagi orang Sahu supaya lebih mudah lagi untuk diinjak. Salah di saya, bikin apa saya karena merontak. Tapi kalau saya merontak, korban kelaparan itu semakin banyak. Birokrasi itu akan terpecah menjadi rusak. Kalau kita orang bicara di sana, terlalu banyak sistem yang rusak. Saya ini orang birokrasi, saya jadi wakil bupati, jadi saya paham sekali. Tapi karena kewenangan itu tidak dimiliki dan tidak dikasih, dong mau bikin apa? Bupati dan wakil bupati itu sama-sama diberikan oleh undang-undang itu kekuasaan itu dikasih dua-dua. Ini bupati nganap kekuasaan, ini wakil nganap kekuasaan. Tapi undang-undang hadir memberikan kewenangan tidak diberikan kepada wakil, tapi diberikan hanya kepada bupati. Tinggal bagaimana pemahaman bupati dan rasa bupati untuk memberikan kewenangan itu kepada wakil. Ini harus paham, ini undang-undang, ini aturan bilang. Harus makanya berpemerintahan
itu harus pakai pikiran dan pakai hati, jangan cuma pakai pikiran tanpa pakai hati. Tong senang sekali kalau kewenangan tuh. Saya jadi bupati, Pak Pendeta Hosa. Mau diatur sudah, saya kadar kalau saja. Ingku situ kalau saja. Baku kasih ke sana tong berbagi tugas, barang tong dua mau baku bagi saja ke bawah. Baku bagi menterahkan dia sama, saya pasti lebih besar. Yang penting baku bagi karena jangan follow. Pakai skop saja jangan eksa. Ini kita orang harus nih. Dua-dua bisa semua. Kalau tong dua itu cara baku satu dalam pikiran dan cara baku satu dalam hati, itu mempengaruhi kepemimpinan dan mempengaruhi segalanya. Pengaruh semua. Melaki bini di dunia birokrasi nih. Ini kita harus rubah. Pengalaman ini agar supaya tidak menjadi budaya di negeri ini, saya punya pilihan cari pendamping itu tergampang. Ada orang datang saran dia ini, saya berdiam semua. Tapi dia terakhir saya panggil Martin tahun 2 pintu belum. Untuk cari Pak Pendeta. Saya mau cari orang yang dari saya. Kalau satu umur dengan saya pasti mulai lagi. Sama-sama bidara panas semua. Tapi tuh cari orang yang lebih tua, dia pendeta, dia berusia tuh melihat ke sana model tuh di papa terang tuh mau marah di perintah. Enak sekali. Nah kalau Pak Itua salah, karena mungkin saya mau marah-marah. Pendeta, jangan lebihnya begitu Pak. Malu nih. Oh iya saya hilaf kemarin. Melihat ke sana model tuh di papa nih. Dan itu harus jaga sama. Dan kita orang tak bisa membudayakan budaya ini di kita orang di generasi. Tak bisa. Orang putuskan. Tong akhiri. Pertikaian di birokrasi itu tong akhiri. Pertikaian pada level pimpinan itu kita orang akhiri. Berikanlah pendidikan yang baik untuk kita orang di generasi. Yang kita orang berikan kita orang pengalaman yang terbaik dan teruskan itu kita orang di generasi itu jangan rusak. Kita orang di generasinya rusak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan di akhir saya bilang buat Bapak Ibu jangan lupa tanggal 9. Tak usah muni ragu sudah. Tak usah ragu sudah. Saya mau tanya kode alam satu. Satu kali satu berapa? Satu kali satu? Satu. Satu kali satu? Dua kali dua? 4 kali 4? 3 kali 3? 9 bagi 3? Mau nato? Empat kandidat ini ada nomor 1 sampai nomor 4. Pemilihan itu di tanggal 9. Tapi dari angka ini mau dikasih kali cuma angka 3 saja yang menemukan tanggal 9. Karena salah. Itu. Dan tanggal 9 itu kalau mau dibagi lagi bagi 3 tetap juga dia 3 dia termau berubah. Ya. Coba kita orang lihat. 3 ini sakral juga di Muslim dan sakral juga di Nasrani.
Di negeri ini pun sakral angka 3. Muslim, Papa, Mama, Tuhan. Nasrani, Tritunggal. Negeri ini, negara ini, Pancasila ada 5 sila. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Makanya saya mengajak kita orang semua untuk harus bersatu. Persatuan Indonesia. Makanya saya dengan beliau itu orang foto tumpi baju yang tempel di kertas suara, pada kerak kanan itu terlambang merah putih. Ada kandidat lain yang pakai tumpi kerak sebelah kanan itu merah putih, tumpi kerak sebelah kiri itu tertulis Halmahera Barat. Kanan ini tetap terpundak anak negeri. Bendera sebagai lambang itu orang tetap itu orang akan kibarkan. NKRI itu menjadi harga mati buat kita orang. Itu kalau bicara nasionalis itu begitu saja. Jangan kita orang bicara nasionalis, bicara sana, bicara sini, angkat tangan sana, tapi tidak pernah kita orang bakti dia lambang. Tidak pernah kita orang banggakan dia lambang. Sebelah kiri itu tertulis Halmahera Barat. Jadi kalau mau dibuka kertas suara jangan dilupa. Lihat, oh nomor 3. Lihat ke bawah, perhatikan, oh kiri betul, oh kanan betul. Memang dong dua ini main bokeh lagi. Yang lain cuma ya sudah dong, tak usah bicara saudara. Tapi kita orang juga ingin menunjukkan hal-hal yang kecil itu sebagai pendidikan untuk kita orang semua. Non tak bisa meremehkan. Kalau memang ini sudah ditemukan tanggal 9 nanti mau dibuka, lihat nomor 3 dan lihat ke bawah itu dia pasti kiri dan kanan. Saya berharap mau dipakai paku itu jangan langsung mau dipaku. Saya tempat tua ikhlas menerima mau dipaku, tapi jangan mau langsung paku. Tapi tolong mau dikasih doa sedikit. Doakan sedikit baru mau dipaku. Entah paku saya pi hidung, apa pendeta pi hidung, terserah sudah. Yang penting dengan doa sedikit. Karena saya dengan beliau berharap juga ketika mau doa itu pasti Tuhan menerima dan Tuhan perintahkan Bawaslu Tuhan untuk mengawal mau suara. Bawaslu Tuhan kalau kawal, Bawaslu lain-lain para bangerak. Belajar pengalaman dulu. Jadi kalau itu dengan doa, saya yakin, percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Yang terakhir, saya berharap kalau isu-isu yang terkait dengan persoalan serangan pajak dan lain-lain dan tak usah mau ditanggung. Dia yang ke bawah sudah apa ini terada doi semua. Saya bilang sudah, oh ya semua, usah semua, saya saja. Coba mau dilihat. Nah, kalau ada yang lebih itu di sini ke bawah ini 4 tim ini kan ada, pasti ada salah satu tim yang menonjol. Tapi sama kok, sama-sama hosa kok. Coba mau dilihat. Tapi nanti tong bakuliah saya di itu bolong gas. Tong bolong gas. Tong pitik semai supporter tong bolong gas. Tong santai aja dulu, lihat-lihat saja dulu. Orang masih fair. Tapi tong berharap juga semua harus bermain fair. Tapi kalau ada yang bermain tidak fair, yakin dan percaya bahwa orang akan lebih jahat dari itu. Yang saya punya baru Bapak Ulus punya saja. Coba mana?
Pak itu pernah bilang ke saya, saya belum pakai gudang itu. Saya baru pakai rumput laut, loda saja habis ini ya. Itu kunci gudang saya belum buka. Saya bilang, oh iya, coba kau pakai rumput laut punya dulu sudah. Saya mau pakai pepoje kiri saja dulu lah. Cuma tontara gaya, tontara bicara karena memang bicara demokrasi tidak bisa model begitu. Tidak bisa model begitu. Itu perusak. Tapi kalau ada yang mau kasih tunjuk dong kurang ajar, mari kita kasih tunjuk kurang ajar. Ya. Kalau dong lawan di paku, dong tidak bisa. Dong harus lawan di martel kah? Dong harus lawan di tamako kah? Kan mesti begitu. Tapi ke sekarang kan masih biasa-biasa saja kok. Kiri kanan cuma gaya semua nih. Termasuk saya juga kok. Gaya saja semua ini. Loh. Dan ini dong apa-apa kuliah semua ini. Atau aku tahu semua ini. Aku tahu sama, jadi tidak perlu kaget-kaget. Dan kalau ada yang model begitu kasih tahu, biar Toran juga bisa tahu dan Toran juga akan lakukan lebih jahat dari itu. Ini baik, aku tahu dia kok. Baik, aku tahu semua, santai aja, ya, santai aja. Saya juga bisa bicara baik-baik ini semua tombak, aku tahu semua kok. Paulus bilang, Pak itu Bek, tapi Pak itu belum pakai sepatu, masih pakai sandal saja. Coba, baru pakai sandal, belum pakai sepatu. Tapi kalau memang dia bisa art penyerangan pun dia datang pun dia pakai sepatu, bersiap. Kalau orang lewat bola tinggal, tapi kalau bola lewat orang tinggal. Santai aja. Tak usah apa yang penting orang bikin cara dan pola yang terbaik. Saya berharap seluruh tim saya, simpatisan dan pendukung saya jangan menfitnah 4 kandidat yang ada di Halbar, karena ini putra terbaik. Tong ampa orang tong adik kakak, karena mungkin ampa-ampa jadi tetap muncul satu yang jadi, dan 3 juga akan kemari untuk bersatu dengan kita orang. Orang masih butuh orang kontribusi pikiran. Saya jadi saya pakai Dev, mari kasih pikiran kemari. Deni mari ngana kasih pikiran kemari. Dani terusah pula kalau ke daerah sini lah ngana mari coba bahasa di sini. Nung akan aku bilang baik. Akan dia bilang pas saya di sini, tapi jangan nak kore-kore. Sarada kita terkore. Santai aja. Nung bicara loa-loa dan lurus-lurus saja. Dan saya berpikir semua ini saya pilih masyarakat semua. Yang terakhir, buat pengurus gereja, ketua adat, dan seluruh orang tua yang ada di desa Tebing, saya cuma ingin mengajak dan saya berharap pokoknya semua, utamanya mama-mama yang di muka, jadikanlah saya sebagai monipi anak, jadikanlah saya sebagai monipi kemenakan, jadikanlah saya sebagai monipi saudara, dan jadikan juga saya sebagai monipi cucu. Mari kita orang bergandengan untuk merubah negeri ini dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Ketika ini semua mau dilakukan, yakin dan percaya kita orang akan satu dalam semua kekuatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya atas sitaan waktunya, dan jangan lupa di tanggal 9 zaman pahit tetap di hati, ya. Terima kasih, selamat malam dan salam.